Kota Kebumen, kota kecil yang terletak di selatan Pulau Jawa ini memiliki segudang kekayaan yang masih tersembunyi. Siapa sangka kota kecil nan elok ini memiliki segudang destinasi alam maupun destinasi wisata religi lainnya. Tak hanya wisata pantai nan elok yang masih tersembunyi, namun masih ada beberapa destinasi religi lainnya yang masih tersembunyi. Salah satunya adalah waliullah kita Syekh Anom Sitakarsa. Mungkin bagi kalian yang masih belum mengenal waliullah satu ini dan siapa sih Syekh Anom Sitakarsa ini, mari kita bahas. Dan inilah kisah perjalananku menuju desa Kumpul Beningsari, tepatnya di Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan menuju makam Syekh Anom, maka saya selalu tertuju dengan pemandangan alam yang ada di sekitar saya. Mengembala bebek dan buruh tani merupakan pekerjaan sehari-hari warga sekitar. Namun tujuan saya saat ini adalah mencari tempat bersejarah yang tersembunyi di daerah Desa Grogol Beningsari. Desa Grogol Beningsari terletak di Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen. Kita hanya menempuh jarak sekitar 12 km dari pusat kota atau sekitar 6 km dari Pantai Petanan Kebumen. Syekh Anom Sitakarsa merupakan pendakwah Islam di kota Kebumen bagian selatan. Siapa sih yang tidak kenal dengan Syekh Anom? Mungkin kalimat tersebut pernah tersematkan di benak warga sekitar makom. Ya, Syekh Anom merupakan keturunan dari Raden Patah dari Kerajaan Demak. Konon, Syekh Anom sengaja datang dan menetap di Kebumen untuk belajar ilmu agama dengan salah satu gurunya yang bernama Syekh Abdul Awal, ulama besar pada zamannya yang bertempat tinggal di Kebumen Selatan, Jawa Tengah. Syekh Anom memiliki nama asli yang bernama Tulloh Sidik. Masa hidup beliau ketika zaman pemerintahan Hamengkubuwono keempat. Beliau memang dianggap sebagai darah biru karena beliau merupakan keturunan dari Kerajaan Demak. Namun karena kecintaan beliau kepada Sang Khalid, ia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam daripada mementingkan pangkatnya. Menurut Bapak Muhyiddin selaku juru kunci makam, ada dua kemungkinan Syekh Anom datang dan menetap di kota Kebumen antara 1277 atau 1700-an Hijriah. Menurut Bapak Muhyiddin, Syekh Anom mulai berjuang sekitar 270 tahun yang lalu. Turun ke Raden Patah atau Abdul Patah. Abdul Patah punya anak namanya Sultan Dragono atau Raden Alamuddin. Sultan Dragono menurunkan Sunan Prawoto atau terkenal Raden Alamuddin. Sunan Prawoto menurunkan Pangeran Kediri atau Pangeran Dilasmoro. Pangeran Dilasmoro menurunkan Pangeran Sudarmo. Pangeran
mau menentukan satu apa bidang silsilah keturunan dari Raja Kecil. Tak jauh dari areal makam terdapat sebuah bangunan masjid yang bernama Masjid Surnodopes yang menjadi peninggalan dari Syekh Anom. Meski tak begitu besar, namun masjid tua itu cukup terawat. Di depan terdapat prasasti yang bertulis Masjid Surnodopes dengan aksara Arab, serta di bawahnya terdapat tulisan Wadas Grogol Beningsari Masjid Mbah Syekh Anom Sidakarsa, pengikut Surnodopes Doyo Panderek Mbah Anom Sidakarsa, yang bertulis dengan aksara Latin. Pembangunan yang agak besar itu mulai tahun 82 di Bugar, istilah secara Jawa itu tahun 82. Sudah termasuk diresmikan. Iya, belum dimulai dibangun itu 82. Selesai 84 sama masjid. Tadinya keluarga bangun cuma kecil, terus setelah ada seseorang yang pernah sering yang pernah wali beliau sekitar tahun 35-an rumah itu sudah sering ziarah ke sini. Setelah bulan mungkin beliau buka makam sini. Mulai tahun 82 rampung makam teras. Dirasa cukup mengetahui sejarah tentang Masjid Surnodopes, saya memutuskan untuk menuju ke tempat yang lain, yaitu Sumur Tua Petilasan Syekh Anom Sidakarsa. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya saya sampai juga di depan gerbang Sumur Tua Petilasan Syekh Anom. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja, mari kita masuk. Menurut berita yang beredar, area Sumur Tua ini diyakini merupakan rumah bagi Syekh Anom. Tak hanya rumah saja, Syekh Anom juga memiliki sumur tua petilasan yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah nenek tersebut. Ia rela berjalan kaki dari rumahnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tak hanya nenek, namun beberapa warga sekitar juga sering berbondong-bondong hanya untuk mengambil air untuk keperluan mereka. Itu semua kan yang sehari-hari dipakai oleh manusia ketika beliau